Hei, Bos Budi. Bos Budi, setelah pertarungan tadi malam, kota sungai sekarang milik sindikat Apex. Ingat, di kota sungai, hanya ada satu Carter. Sekarang seluruh kota sungai akhirnya hanya punya satu Bos Budi. Apa maksudmu? Apa sebelumnya ada Bos Budi lain? Nanti di konferensi pers, akan ada mata-mata, bilang mereka jaga citra. Siap? Apa benda di atap itu? Nak, jangan lompat. Bos Budi. Kemarin pagi, Ketua Grup Apex, Carter Hayes bertindak heroik, menyelamatkan seorang pelajar SMA, namun tragisnya meninggal. Sekarang grup Apex kehilangan ketuanya, kota sungai akan kacau. Nak, jangan lompat. Aku masih hidup. Kau sadar, Nak? Panggil dokter, sekarang. Aku terlahir kembali ke dalam tubuh pelajar SMA ini. Dulu aku meremehkan kutu buku, tapi sekarang usiaku di atas 50, dan aku mulai menyesal tidak belajar keras. Mungkinkah ini kesempatan kedua dari surga? Siapa kau? Arya, kau gagal mendorongku dari atap, baiklah, tapi sekarang kau pura-pura amnesia. Arya, apa kau pikir pura-pura amnesia akan membuatmu bebas? Demi warisan keluarga, kau mencoba mendorong saudaramu dari gedung. Bagaimana aku bisa membesarkan sampah seperti ini? Arya, semua milik keluarga Wijaya adalah milikku. Ibu, Arya memukulku lagi, aku akan urus dia. Bagaimana aku punya anak seperti dia? Arya, cukup. Apa-apaan pura-pura polos ini? Ibu dan ayah, ini salahku. Arya mendorongku dari gedung, dan aku seharusnya tidak melawan. Dengan begitu, Arya tidak akan menjadi seperti ini. Kenapa jatuh itu tidak membunuhmu? Syukurlah yang jatuh bukan Rio. Jika itu dia, akan kubuat kau membayarnya. Anak malang ini menderita di desa, dan ketika akhirnya kembali, dia dibuli oleh anak angkat, bahkan didorong dari gedung tinggi, dan difitnah sebagai pelaku, dunia terbalik. Sekarang aku Arya, dan mulai sekarang, keadaan berbalik. Rio, ini bukan urusanmu. Manusia tak tahu terima kasih, hari ini aku akan memberimu pelajaran. Memukulku? Apa hakmu? Bajingan kecil, beraninya kau menghentikanku? Kau panggil aku bajingan kecil, lalu kau apa? Bajingan tua? Arya, kau gila? Dia ayahmu. Kau, berani kau pukul aku? Kau tidak apa-apa, Rio. Jadi bagaimana kalau aku pukul kau? Kau sudah sering pukul aku sebelumnya? Aku tidak pernah melawan. Apa kau pikir aku takut padamu? Bajingan kecil, berani kau pukul kakakmu? Apa kau punya perasaan? Apa katamu? Ulangi. Aku tidak dengar. Kau tidak layak menjadi anakku. Sempurna. Aku sudah tidak mau mengakui kau sebagai ayahku lagi. Mulai hari ini, keluarga Wijaya dan aku sudah berakhir. Dan selesai. Keluar dari sini, mulai sekarang, hidup atau matimu tidak ada hubungannya dengan keluarga Wijaya. Ikatan ayah anak kita berakhir di sini. Dengan senang hati, tolong minggir. Selamat, mulai sekarang, kau adalah anak tunggal keluarga Wijaya. Arya, jika kau melangkah keluar pintu itu, jangan pernah berpikir untuk kembali. Jangan khawatir, aku tidak akan kembali. Lukman, kau pasti Arya. Semacam, mati. Mati. Umurmu segini, masih panas-panas begini? Pak Lukman, kenapa tidak bilang mau datang? Cukup, kita ke kantor dulu. Kau bunuh kakakku, pikir bisa kabur?
Keluargamu harus bayar dengan nyawa. Apa? Orang yang dibunuh bocah ini adalah ketua grup Apex, Budi Santoso. Bukan urusan kita. Dia melompat sendiri. Jangan omong kosong. Bawa mereka semua. Pak Lukman, bajingan ini sudah tidak ada hubungan dengan kita. Tadi, aku sudah putus hubungan dengannya. Semua di rumah sakit dengar. Ya, dia bukan lagi anggota keluarga Wijaya. Kalau punya dendam, cari orang yang benar. Kau tangkap dia, tangkap dia. Lebih baik jaga kekompakan keluarga, bawa dia pergi. Pak Lukman, Lukman, cukup kejam, ya, pantaslah prajurit yang saya latih. Bahkan di saat seperti ini, kau masih berani bicara seperti itu padaku. Kakak kami meninggal karena menyelamatkanmu, kau tidak tahu terima kasih, dan kau malah mau kabur. Hari ini kau harus bayar dengan nyawa untuk kakak kami. Apa kau mafia? Apa kau mafia? Kau. Saya Budi Santoso. Bos Budi sudah. Marco, di pantatmu, masih ada tato nama mantan pacarmu, dia pergi dengan musuh besar kita. Kau menangis 3 hari 3 malam. Kenapa kau bicarakan itu? Leo, pertama kali kau ikut aku memberantas geng, kau gemeter sampai jalannya aneh. Aku tendang pantatmu di luar. Ketawain kamu, bilang kamu tidak berguna. Lukman, kau... Berhenti, aku percaya. Saudara-saudara, panggil dia Bos Budi. Bos Budi. Baik, baik, ayo. Pertama, carikan aku baju ganti. Pakaian ini terlihat suram. Wah, ganteng banget. keren. Ganteng banget. Siapa itu? Wah, ini masih Bos Budi kita. Kakak-kakak yang lain menunggu kamu kembali. Para kakek tua di grup dengar ada sesuatu terjadi padamu dan sudah mulai gelisah. Ya, Kak, kamu harus kembali dan ambil alih. Ada apa? Apa? Sindikat Apex tidak bisa berfungsi tanpaku? Lalu untuk apa aku memelihara kalian? Karena surga memberiku kesempatan untuk memulai lagi, aku akan menjalani hidup yang berbeda. Aku akan sekolah, untuk mewujudkan impian Liga EV. Liga IV bagus. Kakak, kamu ganti tubuh bukan otakmu? Ayo, ayo. Aku mau sekolah. Arya belum datang ke sekolah, Katanya dia di rumah sakit. tapi, hei, apa dia benar-benar lompat? Aku nggak tahu, semoga dia baik-baik aja. Wow. Hei, nak, kamu di kelas berapa? Aku Arya. Arya, apa benar kamu? Ya ampun, kok berubah banget sih? Aku benar-benar gak kenal kamu. Getaranmu beda banget, kayak orang lain. Gak nyangka kamu setampan ini. Itu Arya. Masa sih? Dia agak mirip sama dia, tapi vibrasinya beda total. Dan, Arya, kamu udah enakan? Dengar kamu di rumah sakit. Aku udah baik sekarang. Jadi kamu, awas. Hei, lempar bolanya ke aku. Nak, mau rebahan di situ sampai kapan? Aku bicara sama kamu. Kamu tuli? Lihat siapa itu, bukankah itu anjing liar milik keluarga Wijaya? Hei, lihat siapa itu. Bukankah itu anjing liar keluarga Wijaya? Semuanya, dengarkan, jauhi dia. Orang ini, demi merebut harta keluarga, mendorong kakak kandungnya sendiri ke bawah tangga, hati hitam, tangan kotor. Hahaha. Kamu tidak diinginkan di sini, jadi, jadilah pintar dan pergilah, dan jauhi Hana mulai sekarang, barang-barangku, kamu pikir kamu pantas menyentuhnya? Kevin, apa yang kamu lakukan? Arya adalah teman sekelasku. Betul, jangan keterlaluan. Hana, saya sarankan kamu tidak usah ikut campur. Orang macam ini bawa sial. Hana, aku berusaha membantumu. Siapa dia pikir dirinya untuk bisa bersamamu? Urusanku. Tidak perlu perempuan untuk melindungiku. Kamu. Kevin, jangan pedulikan dia.
Dia bukan tuan muda lagi, dia bajingan kecil yang diusir, dia akan menggigit saat terpojok. Kamu pikir dengan merapikan diri bisa mengubah siapa dirimu? Siapa yang memberi kamu keberanian untuk bicara seperti itu padaku? Dulu kamu melihatku dan bahkan tidak berani mengangkat kepalamu. Hana, mereka mau berkelahi? Ibu Sari datang. Ibu Sari semakin memesona. Siapapun yang berhasil mendapatkannya akan sangat beruntung, tapi bukan kamu. Kalian semua berkumpul di sini untuk apa? Bubar. Kenapa kamu memancingnya? Keluarga Kevin punya koneksi, dan dia bukan orang yang bisa dianggap remeh. Lindungi saja dirimu. Betul, jangan jadi pahlawan, tapi kamu memang sedikit berbeda hari ini. Mungkinkah kamu benar-benar ingin menggunakan cara ini untuk menarik perhatian Hana kita? Kamu terlalu berpikir. Hanya sekelompok anak-anak main-main, aku tidak tertarik. Hei, siapa yang kamu panggil anak kecil? Tampak semakin menarik sekarang. Haha, Arya, sebenarnya berapa umurmu? Tempat pensilmu ini, ayahku saja tidak akan pakai. Pak Lukman, apa yang sudah kamu siapkan untukku? Apa ini semua? Hei, Arya, selama ujian, biarkan aku nyontek kertasmu. Tidak mencontek. Oh, ayolah, tolong, aku mohon, bantu saja aku. Aku bahkan tidak tahu apakah aku bisa menjawab dengan benar. Bagaimana bisa aku membiarkanmu Apa mencontek? katamu? Kamu peringkat teratas di kelas. Siapa yang percaya kamu tidak tahu? Aku pikir kamu cuma tidak mau membiarkan aku mencontek. Semuanya, duduk, kuis dimulai sekarang. Gunung tandus dan air sepi. Baris berikutnya adalah Minuman manis ini sangat manis. Bangunan tinggi berdiri dari tanah. Kamu harus mengandalkan dirimu sendiri saat keluar. Kamu bertanya kapan aku kembali, tapi aku tidak tahu, siapa peduli. Kamu tanya kapan aku kembali, tapi aku tak tahu, siapa peduli, apa ini semua? Tidak, aku harus pergi bertanya padanya. Ada apa? Hana, tentang masalah ini, bisakah kamu jelaskan pendekatannya? Arya, apa kamu bercanda? Kamu selalu tiga besar di kelas. Kamu bertanya padaku? Aku mungkin tak tahu. Kamu tanya Hana, kamu bukan mau pakai trik kuno untuk mendekati Hana, kan? Aku cuma tanya. Kalau kamu tahu, kamu bisa jelaskan juga. Siapa bilang aku tidak? Tapi kalau kamu mau mendekatiku, aku mungkin pertimbangkan mengajarmu. Baik. Kalau begitu kalian berdua ajari aku, lebih efisien. Apa? Arya, kamu mau mendekati kami berdua? Kamu terlalu rakus. Apa? Kamu mau dua? Mimpimu. Kevin, kayaknya dia jatuh dari tangga dan otaknya kacau. Nak, jangan kabur siang-siang. Aku akan tunggu kamu. Tentu. Siapa yang pergi dia pengecut? Kamu tunggu saja. Arya, jangan pergi. Tak apa. Mereka tak bisa kalahkan aku. Sepertinya aku perlu memberi pelajaran. Aku harus tunjukkan siapa bosnya. Kevin, kamu akan jadi pelajaran itu. Kevin Aditama, selesai belum? Kenapa kamu lengket sama aku kayak lem? Gak bisa lepas dari kamu? Kita belum selesai. Mau apa lagi? Kevin bilang kamu harus benar-benar tunduk. Gimana caranya kamu bikin aku tunduk? Akui aku bosmu, kamu nggak memenuhi syarat. Kamu? Kalian duluan. Kita cari Ibu Sari dulu. Kamu menyuruh Hana pergi. Takut digebukin sampai babak belur? Mereka pasti jijik kalau lihat kamu, kan? Katak ingin memelihara angsa. Kamu pikir bisa mendekati Hana? Lihat dirimu. Anjing liar yang diusir. Salah. Aku suruh mereka pergi untuk menyelamatkan muka kamu. Supaya kamu nggak nangis nanti, terlalu memalukan. Kayaknya lompat dari gedung itu bikin otakmu kacau. Kamu lupa waktu kita mengepung kamu bahkan nggak berani bernapas. Ayo bikin dia sadar. Siapa yang suruh kamu lihat aku? Sempurna. Ayo selesaikan utang lama dan baru. Aku bahkan merekam video. Mau aku segarkan ingatanmu? Betapa menyedihkannya dirimu. iPhone 17 Pro Max baruku hancur. Kalian semua, tangkap dia. Persetan. Kamu, Kevin, dia agak aneh. Aneh,
Gimana caranya lompat dari gedung bisa mengubahnya? Apa itu membuka potensi tersembunyinya? Seperti dia orang yang berbeda. Dasar sampah. Lepaskan. Terakhir kali kamu ngompol, seru nggak? Kamu? Berhenti. Apa yang kamu lakukan? Astaga, aku nggak bakal dikeluarin, kan? Ibu Sari, aku. Besarnya, aku tidak bisa bernapas. Pantasan nilaimu turun. Dibully seperti ini. Dibully? Pokoknya, senang kamu baik-baik saja. Aku dengar semuanya, jangan khawatir. Aku akan perbaiki ini. Meskipun aku kurang paham situasinya, ikuti saja dia. Ibu Sari, mereka mengepungku lagi, dan mereka mau memukulku. Aku sangat takut. Ibu Sari, dia benar-benar mengalahkan kami. Lihat orang-orang ini di lantai. Ya, pukulannya keras sekali. Aku harus periksa ke rumah sakit. Ibu Sari, jangan dengarkan mereka. Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Kevin dan anak buahnya mengeroyok Arya duluan. Itu tadi Arya. Dia siswa lemah yang baru keluar dari rumah sakit. Bagaimana bisa dia mengalahkan mereka sebanyak ini? Itu semua bohong. Kevin, Rio, kalian berdua merundung teman sekelas. Ini bukan sekali dua kali. Aku sudah peringatkan kalian sebelumnya. Kalian tidak mengindahkanku. Aku tidak merundungnya. Dia yang merundung kami. Cukup. Aku tahu persis orang seperti apa Arya itu. Siswa berprestasi seperti dia bisa merundung kalian. Aku akan menelepon orang tua kalian. Arya, suruh ayahmu datang juga. Aku akan pastikan kamu mendapatkan keadilan. Kalau guruku dulu semenawan ini, aku tidak akan benci sekolah. Sekolah ini keren. Sekarang aku benar-benar ingin pergi ke sekolah. Baik, biar aku yang menanggungnya. Sore ini, aku akan berperan sebagai ayah bos. Tidak, berperan sebagai ayah, aku tidak boleh ketinggalan. Aku terlihat lebih jujur. Aku akan terlihat lebih seperti seorang ayah. Ah, ayolah, bekas luka di wajahmu lebih panjang dari umurmu. Bagaimana itu terlihat jujur? Kalau ada yang pantas, seharusnya aku terlihat berpendidikan. Kamu memegang buku terbalik. Kamu bahkan tidak bisa membaca. Berhenti berpura-pura berpendidikan, cukup bertengkar. Berdasarkan hubunganku dengan bos Budi, tentu saja seharusnya akulah yang paling layak menjadi ayah bos. Tidak, untuk berperan sebagai ayah, kita butuh seseorang yang dewasa dan stabil. Maksud kalian berdua apa? Maksudnya aku tidak cukup stabil, aku menjalankan perusahaan sebesar ini. Aku tidak stabil, aku yang pergi, aku yang pergi, aku yang pergi. Kita sekarang sudah kelas 12. Kalian para orang tua, bisakah kalian lebih bertanggung jawab? Maaf soal itu, kami belum cukup tegas. Ya, Ibu Sari. Kami pasti akan mengajar mereka dengan benar. Anak-anak mereka sendiri tidak suka belajar. Dan mereka membuli siswa yang rajin. Apakah kalian punya rasa hormat padaku sebagai guru? Ya. Seorang guru teladan dari kota sungai. Ibu Sari, anakku baru saja mengatakan dia tidak membuli siapapun. Kami semua melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kevin Aditama membawa Arya keluar dari kelas. Bagaimana mungkin itu palsu? Fakta-fakta itu ada di sana. Dan kamu masih membelanya? Ada apa, Ibu Sari? Kepala sekolah? Ya. Oh, Pak Aditama, ada apa ke sini? Tahun lalu Anda menyumbang 2 juta ke sekolah. Saya belum sempat berterima kasih. Anakku bilang, itu tidak terjadi, titik. Sebaliknya, yang kamu sebut siswa berprestasi itu, dia memukuli anakku, jadi, apa yang akan kamu lakukan? Tidak mungkin, Arya tidak akan. Diam. Apa maksudmu tidak mungkin? Minta maaf, sekarang juga. Pak Aditama, jangan khawatir, kami akan membuat siswa ini, meminta maaf kepada Anda segera. Kepala sekolah, Arya tidak mungkin. Kamu mau mempertahankan pekerjaanmu? Tahukah kamu siapa Pak Aditama? Pak Aditama telah bekerja sama erat dengan sindikat Apex berkali-kali, bahkan dia berurusan langsung dengan VP sindikat Apex, orang-orang Lukman sendiri. Sindikat Apex menguasai kedua sisi hukum. Di seluruh republik, mereka nomor 1, kamu tahu. Bos sindikat Apex, Budi Santoso, meninggal secara mendadak. Dikatakan bahwa Lukman kemungkinan besar akan menjadi ketua sindikat Apex. Keluarga Aditama bergantung pada calon ketua sindikat Apex. Jika Pak Aditama punya instruksi di masa depan, ikuti saja. Baik, cukup. Semua kembali ke kelas. Kalian berdua tinggal di sini. Sindikat Apex sangat berkuasa. Arya, kau celaka sekarang, kan? Arya, minta maaf saja pada mereka. Kau tidak bisa melawan mereka. Aku tidak melakukan kesalahan. Kenapa aku harus minta maaf? Karena mereka adalah sindikat Apex. Benarkah? Ya, aku juga punya dukungan. Tunggu saja. Sebentar lagi akan ada pertunjukan. Arya, ini serius. Bisa berhenti membual? Ibu Sari, Ibu dan Ayah,
akhirnya kalian sampai. Bu Guru, Rio kami tidak akan pernah memukul siapapun, mungkin ada kesalahpahaman. Ya, Bu Guru, Rio kami biasanya sangat baik di rumah. Dia sangat dewasa, sampai membuat hati kami hancur. Pasti ada yang memfitnahnya. Kalian membelanya tanpa tahu faktanya. Kalian sangat tidak adil. Arya, kenapa kau selalu terlibat? Tentu saja, bagaimanapun juga, aku yang kalian tuduh memfitnah anakmu yang memukul pelakunya. Arya, ibu dan ayah membawamu dari desa dan memberimu hidup mewah. Kau tidak bersyukur saja sudah cukup buruk, tapi kau terus-menerus menindas Rio. Kapan berhentinya? Ibu bapaknya Arya selalu menjadi siswa berprestasi. Dia tidak pernah membuat masalah. Dia selalu yang menjadi korban perundungan. Sebagai gurunya, hatiku hancur. Ibu Sari, Arya itu licik. Kau benar-benar manusia tak tahu terima kasih. Kalau aku ingat dengan benar, aku sudah memutuskan hubungan dengan kalian, bahkan jika aku memukul seseorang, kalian tidak punya hak untuk mendisiplinkanku, apalagi saat kalian di sini memutarbalikkan fakta. Lain kali jika kalian bersikap tidak hormat, bukan hanya kacamata hitam yang akan hancur. Cukup sudah. Hentikan aktingnya, Pak Aditama. Apa yang kau lakukan di sini, Pak Budi? Anakmu memukul anakku. Sebagai orang tua, kamu juga berlutut dan minta maaf. Jika tidak, aku akan membuat keluarga Wijaya di seluruh kota Sungai tidak punya tempat berdiri. Ya, tentu saja. Arya, cepat, berlutut dan minta maaf pada Pak Aditama. Kenapa harus aku? Bajingan, kau tahu siapa Pak Aditama? Dia dari sindikat Apex, minta maaf sekarang padanya. Kalau tidak, kau bahkan tidak akan bisa keluar dari pintu ini hari ini. Jemput bos. Ya, ayo, serbu. Kalian sudah keterlaluan. Siapa yang memaksa anak sendiri melakukan hal yang begitu menghinakan? Maksudku, seharusnya kau bisa menyuruhnya minta maaf saja, tapi kau suruh dia berlutut. Pernahkah kau pikirkan jika dia melakukan sesuatu yang begitu memalukan, bagaimana dia bisa menegakkan kepala di sekolah? Apa kalian benar-benar orang tuanya? Waktu rapat orang tua dan guru, kalian terus mengabaikan Arya, dan sekarang kalian memihak orang luar untuk menyalahkan anak kalian sendiri. Orang tua macam apa kalian? Aku malu menyebut kalian orang tua, kalian semua. Dulu saat aku dibully, tidak apa-apa kalian tidak ada, tapi sekarang aku mau dipukuli, aku baru saja melawan, dan kalian menyuruhku berlutut dan minta maaf, orang tua yang hebat kalian ini. Lalu kenapa mereka tidak mengganggu yang lain tapi hanya kamu? Lihat dirimu sendiri. Tepat, pasti dia yang melakukan sesuatu yang menjijikan di belakang kami. Ayah, ibu, jangan marah. Kakakku mungkin hanya ingin mendapat perhatian kalian, supaya dia bisa kembali ke keluarga Wijaya. Kau terlalu baik. Dia tidak bermaksud jahat. Dia menghancurkan keluarga kita. Arya, kau mau kembali? Tidak akan. Sebenarnya, aku sudah memberikan semua milik keluarga Wijaya kepada Rio. Kau tidak akan mendapat 1 sen pun. Tenang, aku tidak peduli dengan warisan murahanmu. Cukup, aku menghasilkan jutaan per menit. Aku tidak punya waktu untuk ini. Dalam 3 menit, jika kau tidak berlutut dan minta maaf kepada anakku, aku akan membuat keluarga Wijaya bangkrut. Arya, minta maaf pada Pak Aditama sekarang juga. Berlutut dan minta maaf. Kau mau berlutut? Lakukan sendiri. Kakek tua bangka. Kau bajingan? Jadi kau tidak mau berlutut? Mulai lagi. Pak, tenang. Dasar bocah nakal. Aku akan mematahkan kakimu hari ini. Jangan sakiti anakku. Pak Lukman, Pak Marco, Pak Leo, Pak Lukman, lama tidak bertemu. Siapa yang berani? Berani-beraninya mereka macam-macam dengan anak angkat kita. Jadi kalian tidak menganggap sindikat Apex kita serius sama sekali? Kamu mau mati? Sekolah kita punya tokoh besar? Mungkin anak angkat yang mereka maksud adalah Pak Aditama. Pasti itu. Kevin, sejak kapan kamu mulai memanggil mereka ayah? Aku selama ini pengikut setiamu, baru saja. Oh tidak, Arya telah menjadi target orang-orang ini. Ini buruk. Arya, aku tidak menyangka Kevin adalah anak angkat mereka. Pak Lukman, saya kira kalian datang hari ini tentang anak angkat kalian, kan? Anak ini dibully di sekolah. Kalian datang pada waktu yang tepat pada waktunya untuk membela tuan muda. Siapa sih yang mengganggu anak angkat kita? Maju dan biarkan aku memotong jarimu. Sepertinya mereka benar-benar datang untuk mendukung Pak Aditama. Pak Lukman, Pak Aditama adalah anak yang baik. Dia dipukuli di sekolah. Kita tidak bisa membiarkan ini begitu saja. Bukan urusanku. Pak Lukman, lihatlah Kevin kita, lengan dan wajahnya. Dialah yang melakukan ini. Kalian harus membela anak kita. Berikan pelajaran pada bajingan ini.
Apa yang barusan kamu panggil dia? Kamu panggil dia apa? Sampah. Arya, Jaga mulutmu. Kalau kamu ngomong kasar lagi sama dia, aku akan tutup mulutmu untuk selamanya. ada apa? Ketiga orang ini nggak punya anak laki-laki. Sekarang mereka akhirnya punya anak laki-laki. Meskipun dia anak angkat, mereka takut menjatuhkannya, takut dia akan meleleh di mulut mereka. Rio, kamu sebaiknya berpegangan erat pada ekor jas Pak Aditama, kesempatan keluarga kita untuk jadi kaya tergantung padamu. Jangan khawatir, ayah, aku akan bertahan sampai mati. Bos, jangan marah. Aku tahu kalian benci aku nggak berguna, aku mempermalukan sindikat Apex. Kamu pukul ibu untuk memberiku pelajaran, jadi sekarang aku akan sedikit menjadi pria sejati. Arya, berlututlah sekarang, berlutut dan bersujud 3 kali padaku, dan panggil aku ayah. Lalu, demi bos-bosku, aku akan melepaskanmu. Berani sekali kamu. Bos, kalian membuatku tersanjung. Dengan dukungan para bos, tentu aku akan membawa kehormatan bagi sindikat Apex, dan mengembalikan kejayaannya. Pak Wijaya, tidak perlu Anda mengangkat satu jari pun, biarkan kami yang mengurusnya. Arya, lihat itu, Pak Lukman sendiri mendukung Pak Aditama. Kenapa kamu tidak cepat-cepat berlutut dan minta maaf kepada Pak Aditama? Arya, sebaiknya kamu minta maaf kepada Pak Aditama sekarang juga. Arya, apa yang kamu lihat? Cepat berlutut dan minta maaf kepada Pak Aditama sekarang. Bajingan, apa kamu mau membuatku gila? Pak Budi, kamu sebaiknya bicara sopan padaku, atau kau tidak akan tahu bagaimana kau mati. Gila, seluruh sindikat Apex ada di sini. Tapi kau masih berani sombong begitu? Kau bajingan. Hari ini, akan kuhancurkan kakimu, supaya kau berhenti membuat masalah. Percaya tidak, bos kita baru beberapa hari masuk sekolah dan sudah mendapat perlakuan tidak adil. Kalian semua bosan hidup? Pak Lukman, sedang apa? Ada apa di sini? Bukankah Pak Lukman datang untuk Pak Aditama? Secara logika, seharusnya kau membantu Pak Aditama. Kenapa malah melindungi Arya? Mungkin Pak Lukman dan yang lain tidak datang untuk Pak Aditama? Pak Lukman, apa ada kesalahpahaman? Pak Lukman, jangan hentikan dia. Arya ini hanya masalah. Pak Lukman, jangan lindungi dia. Dia sampah. Pak Lukman, beri kami kesempatan untuk memberi pelajaran pada bajingan ini untukmu. Kami akan membuat Arya berlutut dan minta maaf pada Pak Aditama. Lihat, Arya, aku punya seluruh sindikat Apex mendukungku, bahkan jika aku mengulitimu hidup-hidup, tak ada yang berani bicara. Mereka menyuruhmu mengulitiku hidup-hidup? Kau berani? Kami tidak berani. Tolong, anak angkat, terimalah hormat dari ayah angkatmu. Kami tidak akan berani. Tolong, anak angkat, terimalah hormat kami sebagai ayah angkatmu. Tidak mungkin. Dia hanya anak desa. Keluarga Wijaya sudah menolaknya sebagai bajingan. Bagaimana bisa sindikat Apexmu menerimanya sebagai anak angkat? Itu gila. Bagaimana bisa 3 kepala sindikat Apex mengadopsi anak dari desa sebagai anak angkat? Zhang Wei, ada apa? Pak Lukman, Chandra Santoso, kakak laki-laki bos, setelah tahu bos meninggal, berencana kembali dari Tanah Timur untuk mengambil alih sebagai ketua grup Apex. Manusia tak tahu terima kasih itu. Dulu, bos sangat menghargai persaudaraan, dan sekarang dia berani kembali dan merebut kekuasaan. Ini masalah. Chandra masih punya loyalis lama di grup. Kepulangannya kali ini pasti sudah dipersiapkan dengan baik. Yang terpenting sekarang adalah mencegah bos mengetahui ini. Dia hanya ingin fokus sekolah dan mewujudkan impian Liga IV-nya. Akhirnya, bos punya kesempatan untuk kembali sekolah. Kita tidak boleh biarkan Chandra mengacaukannya. Oke, paham. Arya, anakku, apakah kamu benar-benar anak angkat dari Pak Lukman dan yang lainnya dari sindikat Apex? Kenapa tidak memberitahuku lebih awal? Apa kau lupa bahwa aku sudah lama tidak ada hubungan denganmu? Arya, jangan gegabah. Aku mengandungmu selama 10 bulan, jadi kita tetap keluarga, bagaimanapun juga. Ya, Arya, kita keluarga. Menjauh dariku, kakek tua bangka. Arya, dia ayah kandungmu. Bagaimana kau bisa memukulnya? Berlutut dan minta maaf pada ayah. Arya, meskipun kau anak angkat Pak Lukman, kau tidak boleh sombong begitu. Ayah adalah ayah kandungmu. Arya, anak tak tahu terima kasih. Kau bahkan memukul ayah kandungmu sendiri. Apa kau manusia? Bagaimanapun juga, dia ayahmu. Bagaimana kau bisa begitu kejam? Minta maaf sekarang. Tepat sekali. Arya, berlutut dan minta maaf pada ayah. Kau pikir kau siapa? Berani-beraninya kau menyuruh anak angkat kami begitu? Pak Lukman,
karena kau ayah angkat anakku, mulai sekarang kita bersaudara angkat. Kalian keluarga Wijaya dulu selalu menggertak bos. Sekarang setelah melihat bos berada di posisi berbeda, kalian datang merangkak mencari muka, menjijikkan. Cukup untuk hari ini. Kami ada urusan, siapapun yang macam-macam dengannya mulai sekarang berurusan dengan sindikat Apex. Ayo, belajar yang rajin. Buat sindikat Apex bangga? Tidak mungkin. Pasti ada kesalahpahaman. Aku mengerti sekarang. Arya, sebenarnya, kau bukan anak angkat dari 3 bos sindikat Apex, kau hanya seseorang yang mereka bawa untuk membersihkan citra mereka, boneka, kan? Boneka. Buatin apa? Pikirkan. Apa itu sindikat Apex? Bagaimana mungkin mereka menerima orang dari desa sebagai anak angkat? Itu jelas tidak mungkin. Tepat sekali. Sindikat Apex adalah tempat berkumpulnya banyak elit. Bahkan jika mereka ingin anak angkat, seharusnya Pak Aditama, pewaris kaya seperti dia. Rio, jangan berbelit-belit. Bilang saja langsung. Arya, sindikat Apex memilihmu karena kamu pintar di sekolah. Itulah kenapa mereka menjadikanmu anak angkat. Mereka hanya menggunakanmu untuk membangun citra yang baik. Kamu hanya boneka yang mereka temukan. Kalian semua melihatnya? Sebelum Pak Lukman pergi, dia hanya menyuruh Arya belajar dengan giat. Dia tidak menjanjikan keuntungan apapun. Apa itu kalau bukan boneka? Jika dia benar-benar anak angkat, bagaimana mungkin mereka hanya membiarkannya di sekolah? Apa kau bodoh? Kalau sakit, periksakan kepalamu, kamu akan pikun. Sudah kuduga. Bagaimana mungkin sindikat Apex tertarik pada anak desa seperti Arya? Mereka pasti memanfaatkannya. Arya, kau pikir kau hebat ya? Beraninya kau menyentuh ayahmu? Pantasan Pak Lukman. Tidak mau merangkulku. Ternyata mereka tidak pernah mengakui bajingan ini, jadi dia hanya boneka. Konyol sekali. Dia benar-benar menganggap dirinya orang penting. Dia hanya pion yang dimanfaatkan. Setelah sindikat Apex selesai dengannya, dia akan dalam masalah. Nanti kita lihat seberapa sombongnya dia. Pecundang menyedihkan. Kamu sombong banget karena dipakai. Kamu benar-benar pikir kamu anak angkatnya, bajingan. Kamu bahkan menyuruh Lukman dan anak buahnya memukuliku. Kamu minta digebuk. Begitu sindikat Apex membuangmu, aku akan membuatmu membayarnya. Atas apa yang kau lakukan hari ini, kau akan membayar harganya. Kevin, apa yang kau lakukan? Ini sekolah. Ibu Sari dan kepala sekolah ada di sini. Berani-beraninya kau begitu sombong? Memangnya kenapa kalau ini sekolah? Kau benar-benar berani memukulku, dan kau membuat ibuku kesal. Hari ini akan kutunjukkan siapa aku sebenarnya. Kita lihat apa kau masih bisa sombong. Kevin, tenang. Ini bukan waktunya. Dia masih didukung sindikat Apex. Kalau kita bertindak sekarang, kita tidak akan mendapat apa-apa. Saat sindikat Apex membuangnya, baru kita bertindak. Dia tidak punya tempat bergantung, tidak ada yang mendukungnya. Kita bisa menghadapinya sesuka kita. Kamu beruntung, kali ini aku lepaskan kamu. Ibu Sari, apa kau baik-baik saja? Sekumpulan orang bodoh yang buta. Aku tak mau repot dengan kalian. Ayo antar Ibu Sari ke ruang UKS dulu. Arya, suatu hari, sumpah, aku akan membuatmu berlutut memohon. Dasar bodoh, bahkan tidak bisa menghentikan satu orang. Untuk apa kamu ini? Chandra Santoso kembali dengan dendam. Jika dia menyentuh bos, 10 nyawa kalian pun tidak akan cukup untuk menebusnya. Dan kalian adalah sekumpulan orang tidak berguna. Soal kedatangannya kembali kali ini, aku akui aku salah. Tapi aku tahu bahwa seseorang di dalam grup membantu Chandra Santoso kembali ke negara ini. Apa katamu, seorang mata-mata di dalam grup? Benar, rute penyergapan yang aku atur hanya diketahui oleh petinggi sindikat Apex, tapi dia menghindari semuanya. Sepertinya mata-mata itu juga anggota tingkat tinggi sindikat Apex. Dia sudah di luar negeri selama 7 atau 8 tahun, tapi dia masih punya mata di dalam. Jika dia berani sejauh itu, kita harus memotong tangannya. Pergi potong tangan Chandra Santoso dan bawa padaku. Jika kalian gagal, aku akan memotong tangan kalian. Cukup, dia bahkan tidak bisa menghentikan pria itu. Bagaimana dia bisa membunuh Chandra Santoso? Tidak ada yang berhasil. Apa yang harus kita lakukan? Jika Chandra Santoso mengambil alih, bos akan kehilangan segalanya. Mengingat sifat keluarga Wijaya, mereka tidak akan melewatkan kesempatan untuk menyerang saat bos tidak punya apa-apa. Kepalaku sakit, aku pusing karena berpikir terus. Lukman, katakan saja apa yang harus kami lakukan. Menurutku, kita sebaiknya memberitahu sindikat Apex bahwa jiwa bos dipindahkan ke tubuh seorang siswa SMA. Lalu suruh mereka mengikuti petunjuknya untuk menjatuhkan Chandra Santoso bersama. Kembali lagi, ya?
Berhenti di situ. Ini markas sindikat Apex, tidak sembarang orang bisa masuk. Buat mereka mengikuti bos, dan bersatu melawan Chandra Santoso. Tidak mungkin. Jika kau bilang pada mereka jiwa bos dipindahkan ke siswa SMA, mereka akan menganggapmu gila. Bukan hanya mereka tidak akan mendukung bos, mereka akan lebih condong ke Chandra. Semuanya akan di luar kendali. Benar, Leo ada benarnya. Transfer jiwa itu terlalu mustahil. Mereka pasti tidak akan percaya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apa kita hanya akan duduk diam dan melihat Chandra membuat masalah di grup, dan membiarkan dia mengambil semua yang telah dibangun bos? Siapa kamu? Dilarang masuk? Aku pulang ke rumahku sendiri, dan aku dihentikan, ribet sekali setelah transfer jiwa. Bos. 3 ayah angkatku, cepat bicara, kenapa kalian buru-buru meninggalkan sekolah hari ini? Apa yang terjadi? Lukman, kau yang bicara. Lukman, kau yang bilang. Sialan, kau menjebakku, dengar, kau yang tertua, kau bosnya, jadi kau yang harus bicara, ya, silakan. Baiklah, katakan saja. Apa yang membuatmu gelisah? Bos, Chandra kembali. Dia kembali kali ini untuk mengambil posisimu dan mewarisi kendali sindikat Apex. Kami mencoba mengirim seseorang untuk menghadangnya di luar kota sungai, tapi seseorang di dalam kelompok berkolusi dengannya dari dalam. Dia sudah di kota sungai. Sepertinya begitu aku mati, beberapa orang tidak sabar. Kenapa? Kau kakak kandungku, sekarang kau ingat aku adik kandungmu, lalu kenapa kau tidak mengizinkanku masuk ke sindikat Apex? Aku tidak ingin kau berakhir sepertiku, hidup di ujung tanduk. Omong kosong, kau egois saja. Sepertinya kau sudah mengambil keputusan, Chandra. Jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Lukman, kirim dia ke Tanah Timur untuk ditahan, tanpa perintahku, dia tidak boleh kembali. Budi Santoso, aku akan kembali. Aku akan mengambil kembali semua milikku. Bos, Chandra kembali kali ini, dan itu berarti masalah. Jika kau tidak kembali dan mengambil alih, kerja keras sindikat Apex selama lebih dari 1 dekade akan diserahkan kepada orang lain. Bos, kau adalah pendiri sindikat Apex. Kau satu-satunya bos kami. Hanya kau yang bisa menangani Chandra, jadi kembalilah dan ambil alih. Sebarkan beritanya. Dalam 3 hari, aku akan mengadakan di Hotel Walhalla Sindikat Apex perjamuan pelantikan pemimpin baru, lalu, aku akan mengatur ulang Sindikat Apex, dan bersihkan mata-mata. Biarkan mereka tahu siapa pemimpin sebenarnya. Biarkan mereka tahu siapa pemimpin sebenarnya. Bagus, bos, sudah kuduga. Kamu masih peduli pada saudara-saudaramu? Bos, kembalinya kamu membuat kami tenang. Oh, iya, guru privat yang kuminta kamu atur, sudah siap semua? Sudah diatur, bos, semua guru terbaik dari kota sungai, mulai besok jam 8 pagi, jam 8 sampai 10 bahasa Mandarin. Itu wali kelasmu, Ibu Sari, jam 10 sampai 12 matematika, jam 12 sampai 2 bahasa Inggris, jam 2 sampai 4 sore fisika, jam 4 sampai 6 kimia, jam 7 sampai 9 malam biologi. Sisanya untuk PR-mu. Bagaimana? Cukup oke, kan? Kami atur dengan baik. Bahkan kuda pekerja tak bisa kerja non-stop seperti ini. Bos, kalau mau masuk Liga EV, harus kerja keras. Benar? Kamu selesai? Ya, aku selesai. Apa maksudmu untuk perjamuan pelantikan sindikat Apex di Hotel Walhalla 3 hari lagi? Kamu bisa bawa kami masuk? Ini undangan yang kudapat dari teman. Teman itu adalah orang kepercayaan Chandra Santoso, kakak kandung Budi Santoso. Chandra Santoso akan segera menjadi pemimpin baru sindikat Apex. Kita bisa manfaatkan kesempatan ini untuk mendekati Chandra Santoso. Bagus. Putriku sayang, kamu benar-benar hebat. Sekarang keluarga Wijaya kita akan mendadak kaya, mulai sekarang di kota sungai. Siapa yang berani meremehkan kita keluarga Wijaya? Citra, kamu luar biasa. Kamu benar-benar bisa dekat dengan Chandra Santoso. Sekarang keluarga kita akhirnya punya pelindung. Mulai sekarang, kita tidak perlu tunduk pada siapapun. Citra, kamu hebat. Dengan koneksimu, keluarga Wijaya kita pasti akan menjadi keluarga terkemuka di kota sungai. Saat itu, aku bisa menjadi pewaris kaya di kota sungai dan tidak akan pernah dibully lagi. Tapi bagaimana jika Arya juga pergi? Bagaimana jika dia masuk duluan? Oh, adik bodohku. Dia adalah seseorang yang diusir dari keluarga kita. Apa hak dia untuk masuk ke tempat seperti itu?
Mereka memanggilnya anak angkat. Tapi sebenarnya dia hanya boneka, digunakan lalu dibuang. Saat dia memohon untuk diterima kembali ke keluarga Wijaya, kami tidak akan mengakuinya. Tepat sekali. Rio, jangan khawatir. Kami keluarga Wijaya hanya menganggapmu sebagai anak kami. Begitu kita mendadak kaya, kamu akan menjadi pewaris di kota sungai. Sejak saat itu, bahkan Pak Aditama harus melayanimu sepenuh hati. Ayah, Ibu, Citra, kalian semua baik sekali padaku. Bos Chandra, perjamuan pelantikan sudah siap. Bagus. Hal yang kuminta kau urus, sudah selesai? Para eksekutif senior di grup semua mendukungmu menjadi pemimpin baru sindikat Apex. Para petinggi di kota sungai, sudah kukirimkan undangan juga. Mereka pasti mendukungmu juga. Mereka semua teman yang hanya ada saat senang. Tapi aku tidak menyangka ketiganya, Lukman dan yang lain, benar-benar mengadakan perjamuan pelantikan untukku. Orang pintar tahu kapan harus tunduk. Mereka juga takut mati, kan? Lagi pula, dulu mereka bertiga yang mengikuti pria itu, Budi Santoso, dan mengasingkanmu ke Tanah Timur. Sekarang aku kembali, akan kubuat mereka membayarnya. Tentu saja. Siapa suruh mereka begitu setia dan menjadi anjing bagi Budi Santoso? Tak kusangka nasib pun berpihak padaku. Aku bilang akan kembali, sekarang kau sudah mati, semua milikmu akan menjadi milikku. Ya ampun. Hotel Walhalla ini sungguh mewah. Berapa biaya untuk tempat seperti ini? Ayah, seluruh kekayaan keluarga Wijaya kita hanya cukup untuk menyewanya 3 menit. Wah, pantas saja sindikat Apex, mereka pamer kekayaan. Ibu dan ayah, jangan terlalu terkejut. Saat sahabat karibku datang dan kita ikut membuntuti Pak Budi, tempat ini akan menjadi ruang tamu kita mulai sekarang. Semuanya, jaga sikap. Jangan mempermalukan keluarga Wijaya. Pak Budi akan segera tiba. Kita harus bersikap baik dan memberi kesan yang baik. Arya, Arya, apa yang kamu lakukan di sini? dan kau memakai setelan edisi terbatas Nova. Satu harganya puluhan juta dolar. Ibu dan ayah, Citra, Arya, kau tidak datang bersama Pak Lukman, kan? Tidak mungkin. Pak Lukman hanya memperlakukannya seperti boneka. Tidak mungkin dia membiarkannya datang sendiri. Kita belum melihat Pak Lukman dan yang lainnya muncul. Dia pasti mengikuti kita dan menyelinap masuk. Arya, kau tidak dengar keluarga kita mendapat undangan, kan? Kau tidak datang jauh-jauh ke sini hanya untuk memohon maaf pada ibu dan ayah, kan? Dasar bajingan. Apakah kau diam-diam mengikuti kami dan menyelinap masuk? Kenapa kalian seperti hantu, menghantuiku? Kaulah hantunya. Seluruh keluargamu hantu. Keluar dari sini, kau tidak pantas di sini. Aku tidak pantas. Aku pantas 1000 kali lipat. Tapi kalian, bagaimana kalian bisa masuk? Lukman dan anak buahnya sangat ceroboh. Apa katamu? Ayah, jangan hiraukan dia. Arya, bahkan pakaian yang kau pakai adalah hasil curian. Sebaiknya jangan membuat dirimu bodoh di sini. Dengan kau yang sangat miskin, bagaimana mungkin kau mampu membeli setelan edisi terbatas Nova? Aku pikir kau hanya pura-pura kaya, menyelinap ke pesta, dan numpang gratis. Arya, aku tahu kau ingin memohon maaf pada kami, tapi kau harus menunjukkan rasa hormat. Seperti ini, kau hanya akan membuat ibu dan ayah semakin marah. HMPH, kau ingin pengampunanku? Kecuali kau berlutut dan bersujud di depanku di sini, sekarang, dan terus melakukannya sampai aku puas. Jika tidak, aku akan panggil satpam dan kau akan diusir. Selesai, anjing yang baik tidak menghalangi jalan. Minggir. Arya, kenapa sikapmu? Ayah sedang bicara padamu, kau? Ah, Aku peringatkan kalian, berhenti main-main denganku, atau aku tidak segan mematahkan kakimu. Arya, apa yang kau lakukan? Lepaskan Citra. satpam, ada orang gila mengacaukan pesta. Usir dia. Arya Wijaya ini pembohong. Dia menyusup ke pesta, tangkap dia. Ada apa ribut-ribut? Apa kau pikir Hotel Walhalla tempatmu membuat keributan? Laras, Citra, ada apa? Ibu, ayah, Rio, ini yang kuceritakan, kesayangan Pak Chandra dan juga sahabat karibku, Laras. Kau datang tepat waktu. Cepat, tangkap orang itu.
Aku curiga dia ingin mengacaukan upacara suksesi Pak Chandra. Siapa yang berani membuat masalah di sini? Beraninya kau. Siapa kau? Berani mengacaukan pesta Bos Chandra? Cukup berani, ya? Kau tidak layak bicara denganku. Suruh Chandra Santoso turun dan temui aku. Kau berani panggil Bos Chandra dengan namanya? Kau pasti bosan hidup? Laras, sebelum kau menghentikanku, kau harus tanya siapa aku. Lepaskan aku. Kau tahu siapa aku? Berani sekali kau. Bahkan jika Chandra Santoso sendiri datang, aku akan tetap mencekikmu. Jika ayah membiarkan Arya terus bersikap sombong, bagaimana jika kita yang disalahkan? Lagi pula, kita masih keluarga. Dasar bajingan, berani sekali kau menyentuh orang-orang Pak Chandra di sini. Jika kau mau mati, jangan seret kami bersamamu. Apa? Kau ingin lehermu dicekik juga? Kenapa itu terlihat begitu familiar? Budi Santoso sudah mati. Mungkinkah pria ini benar-benar tamu kehormatan? Permisi, Tuan, boleh saya lihat undangan Anda? Nona Laras, lihat dia, penuh rasa bersalah. Dia pasti tidak punya undangan, keluarkan dia dari sini sekarang, sebelum dia membuat marah Pak Chandra. Entah aku punya undangan atau tidak, apa itu benar-benar penting? Tidak punya undangan? Maka kau tidak boleh di sini, silakan pergi. Ketika tuan rumah pesta datang ke pestanya sendiri, sejak kapan dia perlu undangan? Kamu pikir kamu siapa? Berani-beraninya kamu menyamar sebagai Bos Chandra dan mengaku jadi tuan rumah pesta ini. Bajingan, berani bilang kamu tuan rumah di sini? Lalu di mana posisi Pak Chandra? Arya, jangan bilang kamu pewaris sindikat Apex, kan? Kau benar. Sindikat Apex selalu milikku. Hanya kutu buku yang cuma bisa belajar. Aku lihat saja kau menggali kuburmu sendiri. Kalau begitu, semua milik keluarga Wijaya tetap akan jadi milikku. Bos Chandra adalah pemimpin sindikat Apex selanjutnya. Berani-beraninya anjing liar dari entah mana sepertimu bicara besar. Kalau mau mati, aku bisa mengirimmu untuk selamanya. Citra, dengan Arya cari masalah seperti ini, tidak akan berakhir dengan kematian, kan? Ingat, dia sudah diusir dari keluarga. Bahkan jika dia mati, itu bukan urusanmu. Laras, ayo gunakan nyawanya untuk meramaikan pesta ini. Arya Wijaya, bersiaplah mati. Bocah, hidupmu berakhir hari ini. Chandra Santoso tidak lebih dari anjing yang kuusir dari negara ini. Kamu salah pilih. Berani kamu. Kamu berani memanggil Bos Chandra anjing. Dan kamu masih omong kosong. Lepaskan Nona Laras segera. Fosil tua, kita sudah selesai sejak lama. Kamu tidak berhak menyuruhku. Arya, dia ayahmu. Kamu tidak patuh. Kamu akan mendapatkan balasannya. Nona Laras, kamu juga dengar itu? Dia sudah memutuskan hubungan dengan kita sejak lama, jadi dia menjadi gila dan menghina Pak Chandra. Itu tidak ada hubungannya dengan kita, sama sekali. Ya, benar. Jika kamu ingin menghadapinya, hadapi dia sendiri saja, itu saja. Jangan salahkan kami. Laras, kamu tidak perlu menahan diri karena aku, dan bersikap lunak padanya. Hadapi dia sesukamu. Kami tidak akan mengeluh sama sekali. Baiklah, bocah. Tadi aku bersikap sopan demi keluarga Wijaya. Itu sebabnya aku bersikap lunak padamu. Sekarang aku tidak akan mengampunimu. Mengampuniku? Jika kepalamu terasa terlalu berat, aku bisa membantu memisahkannya dari tubuhmu. Di ambang kematian dan masih keras kepala. Satpam, bawa si gila ini pergi. Aku akan mengulitinya hidup-hidup dan membuat hidupnya sengsara. Ada apa? Bajingan ini? Sejak kapan dia menjadi petarung seperti itu? Hanya gerakan amatir. Tunggu sampai Laras mendapatkannya, dia akan menunjukkan warna aslinya. Tidak tahu kamu punya kemampuan. Dia datang. Laras adalah jauh lebih tangguh dari satpam-satpam ini. Arya pasti mati. Tingkat kemampuan seperti itu tidak akan mempan. Bagaimana mungkin? Berani kau membuat masalah di wilayahku? Kau bosan hidup? Chandra, kakakku sayang, kita bertemu lagi. Aku gak mau kamu berakhir seperti aku, hidup di ujung tanduk. Jangan salahkan aku karena kejam, Lukman. Lumpuhkan anggota tubuhnya. Bos Chandra, waktu yang tepat.
Ajari sampah bodoh ini pelajaran. Hajar maniak nekat ini sampai mati dengan tongkat. Aku ingin lihat siapa yang memberinya nyali untuk main-main di wilayahku. Chandra Santoso, 5 tahun lalu, tendonmu dipotong dan kau dibiarkan lumpuh, dibuang oleh Lukman di Tanah Timur. Aku tidak menyangka kau pulih, apalagi punya nyali untuk kembali. Hanya Budi Santoso yang tahu tentang ini, bersama Lukman, Marco, dan Leo. Siapa kamu sebenarnya? Bagaimana kamu tahu tentang apa yang terjadi padaku 5 tahun lalu? Jangan tertipu oleh orang gila ini. Dia hanya boneka yang digunakan sindikat Apex, sekadar boneka, apa yang mungkin dia tahu? Ya, Bos Chandra. Bajingan ini hanya mengandalkan hubungannya dengan Pak Lukman dan yang lainnya. Itulah kenapa dia bicara omong kosong. Dia bahkan ingin menggantikanmu. Bos Chandra, sebaiknya suruh satpammu menangkapnya. Beri dia pelajaran, berani-beraninya dia membuat masalah di pestamu, dan bahkan mengancammu. Dia memang ingin mati. Arya, berhenti berpura-pura. Kamu bukan orang besar, kamu tidak akan pernah sehebat aku di kehidupan ini. Sebaiknya kamu berlutut dan minta maaf, atau Bos Chandra tidak akan melepaskanmu. Sampah, kau telah menghina ketua sindikat Apex, Pak Chandra, kamu mati, semua milik keluarga Wijaya akan menjadi milikku. Sayang sekali kau telah menghinaku. Kamu akan mati lebih cepat. Ketua sindikat Apex hanya akan menjadi aku. Masih bicara besar saat maut mendekat. Satpam, aku ingin memotong lidahnya untuk direndam dalam anggur untuk Bos Chandra. Siap, Tuan. Sindikat Apex, Leo, Marco, dan Lukman ada di sini. Aku ingin lihat siapa yang berani tidak menghormati bos kita. Sayang, kenapa mereka memanggil sampah itu bos? Aku tidak tahu. Bukankah dia hanya boneka yang ditemukan Pak Lukman dan mereka? Bagaimana dia bisa menjadi bos mereka? Aku mengerti sekarang. Saat Pak Lukman dan mereka bilang bos, pasti yang mereka maksud bukan Arya. Citra, apa maksudmu? Apa yang kamu pahami? Citra, apakah kamu bilang bos yang mereka panggil adalah Pak Chandra? Tepat? Pak Chandra, sebagai ketua baru sindikat Apex, tentu saja adalah bos dari Pak Lukman dan mereka. Pantasan, bajingan kecil. Kukira kamu benar-benar punya kemampuan. Bajingan kecil, kamu benar-benar kira kamu hebat. Bos Chandra adalah pemimpin sah sindikat Apex. Pak Lukman dan mereka di sini untuk mendukung Bos Chandra. Pak Lukman, Pak Marco, Pak Leo, akhirnya kalian datang. 1 menit lagi, dan bos kalian akan diganggu sampai mati oleh bajingan kecil itu. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Siapa yang berani mengganggu bos kami? Pak Lukman, Arya, sebagai anak angkat kalian, sudah keterlaluan. Dia berani menyentuh bos kalian Chandra di pesta. Dia benar-benar kira dia hebat. Oh, jadi dia anak angkat kita, ya? 3 orang ini kecanduan bermain peran ayah. Benar sekali. Dia bahkan punya nyali untuk bilang dia penguasa sindikat Apex. Pak Lukman, kalian seharusnya tidak sembarangan mengambil sampah itu sebagai anak angkat kalian. Pak Lukman, saudaraku sudah terlalu dimanja. Beri dia keringanan, hancurkan saja beberapa tangan, itu sudah cukup. Lukman, kamu datang tepat waktu, menghemat masalahku pergi ke sindikat Apex untuk mencarimu. Kalian tahu di dalam hati, Budi Santoso sudah mati. Kekaisaran sindikat Apex seharusnya menjadi milik saya, kakak kandungnya sendiri. Mulai hari ini, saya, Chandra Santoso, adalah bos baru kalian. Kalian bertiga, berlutut, dan sumpah setia pada Bos Chandra sekarang. Kalau kalian pintar, Bos Chandra mungkin akan mengampuni nyawa kalian. Kalian boleh tetap di sindikat. Sepertinya lukanya sudah sembuh, dan kau lupa rasa sakitnya. Mau kubicarakan lagi? Ada yang aneh. Bawahan bicara seperti itu pada bos, ayah, kau tidak akan tahu. Mereka akrab. Bercanda itu wajar, kan? Tapi lihat wajah Pak Chandra, dia kelihatan tidak senang. Dulu, kakakku mendukung kalian, sekarang kakakku sudah mati, dan kalian tidak minta ampun, mungkin aku akan bermurah hati dan menerima kalian sebagai bawahan. Bagaimana kau tahu bos Budi sudah mati? Apa maksudmu? Maksudku, orang yang kau rindukan ada di sini, lebih dekat dari yang kau kira. Tidak mungkin. Dia jatuh dari gedung, mana mungkin dia masih hidup, kau hanya berusaha mencari-cari alasan. Saya sarankan kau berlutut dan bersumpah setia sekarang, atau jangan salahkan Bos Chandra jika bertindak kejam. Kejam, ya? Orang yang tidak bisa mengangkat barang atau menggerakkan jari, seberapa kejam dia? Hahaha. Citra, suasananya tidak enak. Sepertinya Pak Lukman dan yang lain tidak menghormati Pak Chandra sama sekali. Tentu mereka tidak menghormatinya. Mereka menghormatinya di dalam hati. Cukup. Sudah puas? Aku sedang mendidik bawahanku. Kenapa kau campur tangan? Bawahanmu? Coba panggil mereka dan lihat apakah mereka menjawab. Lukman,
Aku perintahkan kau untuk mengusirnya. Lukman, Leo, Marco, siap, bos. Ada apa? Bukankah mereka bilang kalau Arya adalah anak angkat mereka? Sekarang tiba-tiba mereka panggil dia bos. Di sekolah, mereka terus panggil dia anak angkat. Sekarang kok dia jadi bos? Bos dari sindikat Apex? Begitu saja? Anak angkat, bos, jauh banget bedanya. Seorang anak yang diusir dari keluarga Wijaya kita, kok bisa jadi bos sindikat Apex? Mereka bertiga buta atau gimana? Pasti ada yang tidak beres. Dengan keadaan Arya yang menyedihkan. Lupakan jadi bos, dia bahkan tidak layak untuk menyemir sepatu mereka. Pasti itu bajingan kecil yang menipu mereka bertiga. Kalau tidak, kok bisa anak angkat yang baik tiba-tiba jadi bos? Algojo utama sindikat Apex, naga di kiri, harimau di kanan, sungguh mengakui seorang bocah nakal sebagai bos mereka, otak mereka berkarat atau gimana? Hei, kalian bertiga begitu putus asa cari bos? Kalian mau cari bos untuk menyelamatkan muka? Aku mengerti, tapi setidaknya kalian harus cari seseorang yang layak, kan? Mengambil anak 17 atau 18 tahun bocah nakal sebagai bos, wajah sindikat Apex benar-benar dipermalukan oleh kalian. Arya, ya, dulu, dia adalah anjing liar yang diusir dari keluarga Wijaya, yang bahkan tidak bisa makan layak, dan sekarang dia berani menyebut dirinya bos sindikat Apex. Kalian pikir kalian istimewa? Hanya jika aku yang jadi bos baru sah, tapi kalian, mengabaikan pewaris yang sah, kalian malah menjunjung anak SMA yang masih hijau. Dia tidak punya sesuatu untuk memeras kalian bertiga, kan? Kami bertiga dengan sukarela menerimanya sebagai bos kami. Tidak ada pemerasan, kamu buta dan bodoh dan tidak bisa melihat situasi. Kamu harus melawan saya, ya? Pengkhianat sepertimu layak jadi bos? 5 tahun lalu, kamu mencoba membunuh bos. Dia berhati lembut dan menyelamatkan hidupmu, dan kamu berani kembali untuk pamer kekuasaan? Dia pantas mendapatkannya. Kenapa sindikat Apex menjadi miliknya saja? Saya juga punya bagian. Bagian apa yang kamu punya? Saat bos dalam perkelahian geng, kamu tidak terlihat. Sekarang dia pergi, kamu muncul meloncat-loncat, mencoba mengambil alih sindikat Apex. HMPH. Betapa konyolnya. Leo, mulutmu masih sama buruknya seperti 5 tahun lalu. Akan kurobek mulutmu sekarang juga. Yo, jika kau katakan itu 5 tahun lalu, mungkin aku akan takut. Tapi sekarang... Aku akan katakan ini sekali. Tidak ada yang menyentuh bos hari ini, bahkan satu jari pun, bahkan kamu pun tidak. Mas Lam, 5 tahun lalu, aku menyelamatkan hidupmu. Jika kamu terus meminta mati, aku akan melakukan yang benar. Dan mengirimmu ke malaikat maut. kamu. Ada yang tidak beres. Meskipun dia anak angkat, pembangkangan tidak masuk akal. Apa yang salah sebenarnya? Sayang, kamu harus membantu bos Chandra menyingkirkan Arya, lalu, hubungan kita dengan bos Chandra akan lebih baik. Benar, ayah? Bos Chandra adalah bos sejati. Hanya dengan memihak orang yang tepat kamu bisa bertahan. Ayah, kamu tidak masih memikirkan Arya, kan? Kamu memperlakukannya seperti anak, tapi dia tidak menganggapmu sebagai ayah kandung. Dia mendapat 3 om-om kaya, dia sudah lama berhenti mengakui dirimu. Benar, kita punya Rio, itu cukup. Jauhi Arya jika kamu ingin hidup. Bos Chandra, aku tahu kenapa mereka menerima Arya sebagai bos mereka. Apa? Bos Chandra, meskipun mereka bertiga memegang kekuasaan nyata, mereka hanyalah bawahan. Jika mereka menjadi bos, itu tidak akan benar, pasti ada yang keberatan. Sindikat Apex akan kacau balau. Oh, lanjutkan. Jadi mereka mencari boneka untuk dijadikan bos, sementara mereka mengatur dari balik layar, mereka memegang kendali nyata atas sindikat Apex. Tidak buruk, matamu tajam. Aku merasa tersanjung, Bos Chandra. Jika Arya benar-benar punya kemampuan untuk menjadi bos, kenapa mereka dulu hanya memanggilnya anak angkat? Sekarang mereka berubah memanggilnya Abos. Itu semua hanya sandiwara untuk dilihat semua orang. Maksudku, mereka bertiga tidak mengakuiku, tapi mereka lebih memilih mengakui seorang bocah nakal. Jadi itu rencana mereka. Pak Budi, kau cukup pintar, jauh lebih baik daripada ketiga orang bodoh itu. Bos Chandra, kami. Jangan khawatir. Bos Chandra akan merawat kalian dengan baik. Mulai hari ini, keluarga Wijaya dan aku, Chandra Santoso, bersatu. Begitu aku menjadi bos sindikat Apex, keluarga Wijaya akan menjadi keluarga terkemuka di kota Sungai. Sayang, keluarga Wijaya kita jadi kaya raya. Kaya raya? Menurutku keluarga kita akan hancur dan sial. Bajingan, kok kau begitu kejam? Masih memanggilku bajingan? Bukankah kau bilang aku tak ada hubungannya dengan keluarga Wijaya? Kau benar-benar tidak bisa melepaskanku, ya? Bagaimanapun juga, kau akan selalu menjadi anak ibu dan ayah, ikatan darah tidak bisa diputus. Lihat Rio, dia tidak pernah berhenti memikirkanmu. Kau bahkan tidak berharga sehelai rambut pun di kepala Rio. Oh, dia pasti memikirkanku.
Dia takut aku akan kembali ke keluarga Wijaya, dan memperebutkan warisan yang sedikit itu. Kami dukung Arya. Kenapa dia peduli dengan uang recehmu? Jika Arya menginginkannya, saya akan menelepon, mulai urus dokumennya, dan beli saja. Tidak perlu. Uang mereka, biarkan mereka simpan untuk pensiun, aku tidak akan menyentuh uang kotor itu. Kalian pasti lupa siapa pemilik sindikat Apex itu. Kudengar kau sudah siapkan semuanya untuk kepulanganmu. Sepertinya posisi ketua sindikat Apex sudah jadi milikmu. Tentu saja. Satu adalah kakak kandung Budi Santoso, yang satunya lagi anak SMA yang masih hijau. Mereka tahu siapa yang akan dipilih. Begitu, kedengarannya kau sangat percaya diri, bahwa dia masuk. Bos, saat kami tahu kau akan kembali ke negara ini, bos bilang, apa istilahnya? Lebih baik biarkan mengalir daripada menghalanginya. Benar, benar. Jadi sengaja kami berikan celah, memaksamu menghubungi mata-mata yang bersembunyi di grup, agar kami bisa menjaring mereka semua. Bahkan setiap gerakanmu ada dalam kendali kami, kau memata-matiku, kami bahkan tahu kau ke toilet 8 kali sehari. Cukup, berikan barangnya. Bos Chandra, tolong aku tidak mau mati. Chandra, katakan, kenapa kau harus menantang batas kakakmu? Tidakkah kau tahu caraku? Chandra, hanya kakakku yang panggil begitu. Kau? Hei, kenapa kamu begitu takut? Sepertinya 5 tahun yang lalu, melumpuhkan anggota tubuhmu. Meninggalkan trauma yang serius, bukan? Lumpuhkan anggota tubuhnya. Kirim dia ke Tanah Timur untuk ditahan. Tanpa perintahku, dia tidak diizinkan kembali ke negara. Aku salah, tolong ampuni aku. Apa yang kau katakan? Pak Wijaya, aku salah. Aku bersedia bekerja keras seperti anjing untukmu, tolong jangan bunuh aku. Ayah, kenapa kau berlutut? Apa yang kau tahu? Apapun yang dilakukan Pak Chandra, pasti ada alasannya. Kita hanya perlu ikut berlutut. Lukman, bawa Chandra pergi. Tembak. Bos, ada apa? Aku akan terlambat untuk bimbingan belajar. Ibu Sari masih menungguku? Bocah ini, setelah jatuh dari gedung, kenapa dia menjadi orang yang benar-benar berbeda? Aku juga penasaran. Dulu, dia tidak melawan saat dipukul, atau membantah saat dibentak. Sekarang, dia berani melawan kita. Dia pasti berpikir karena dia didukung oleh sindikat Apex, dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Siapa sangka bahkan bos Chandra pun tidak bisa menyentuhnya. Mungkinkah dia benar-benar bos dari sindikat Apex? Mungkinkah dia benar-benar bos dari sindikat Apex? IAVT, apa yang bisa dia lakukan? Kita semua tahu, anak yang diambil dari desa. Kalau keluarga Wijaya tidak menerimanya, dia pasti kelaparan di jalanan. Ibu benar. Ayah, jangan biarkan dia membodohi Anda, dia pasti menyembunyikan sesuatu, semacam rahasia. Rahasia apa yang bisa dia punya? Anak itu tumbuh di depan mata kita, dia tidak bisa menyembunyikan satu rahasia pun. Ayo cari kamarnya, mungkin kita akan menemukan bukti tipu dayanya, lalu kita lihat seberapa sombongnya dia. Benar, ayo periksa. Kenapa kamarnya kosong total? Marta, Nyonya, Anda panggil? Marta, lihat ini, kenapa kamar Arya kosong, di mana barang-barangnya, dan di mana dia? Pak, ini bukan kamar Arya. Apa? Marta, apa maksudmu? Ini selalu kamar Arya, kenapa bukan miliknya? Sungguh bukan, Citra, Arya tidak pernah tinggal di sini. Biarkan saya tunjukkan tempat dia sebenarnya tinggal. Sejak Arya kembali ke keluarga Wijaya, dia tinggal di sini, sangat kecil sampai sulit bergerak. Bagaimana bisa dia tinggal di sini? Apa kau sudah pikun? Siapa yang menyuruhnya tinggal di sini? Pak, bukankah Anda menyuruh Arya tinggal di sini? Kapan saya pernah bilang begitu? Siapa yang bilang begitu? Saya yang mengaturnya. Rio yang bilang. Katanya Anda menginginkan itu. Rio, dia cuma seorang anak. Bagaimana mungkin dia melakukan hal seperti itu? Kamu pasti salah lihat, atau salah dengar. Rio itu sangat baik dan bijaksana. Bagaimana mungkin dia menyuruhmu memasukkan Arya ke tempat sialan ini? Jangan menuduhnya salah, Marta. Rio bahkan tidak pernah bertengkar dengan siapapun, sama sekali. Dia bahkan tidak akan berpikir untuk bersekongkol melawan Arya.
Saya pikir kamu telah dihasut oleh bocah Arya itu untuk sengaja mengalihkan kesalahan kepada Rio. Saya tidak akan berani mengada-ada. Kamera keamanan di villa merekam semuanya. Apa? Itu Rio. Bagaimana bisa dia? Tidak mungkin dia. Itu bukan Rio. Rio selalu sangat baik. Bagaimana bisa dia begitu licik? Dia selalu begitu lembut di depan kita. Pak, semua itu benar. Rio hanya bersikap baik di depan Anda. Saya sudah melihat cara dia menindas Arya di belakang Anda. Tidak mungkin, Rio tidak akan. Tidak percaya. Saya membesarkannya bertahun-tahun, memberinya segalanya, dan dia berani menindas anak kandungku sendiri. Sayang, mungkinkah ini Arya sengaja memprovokasi Rio untuk membuatnya meledak? Benar atau tidak, besok saya akan pergi ke sekolah dan menghadapi mereka langsung, maka semuanya akan jelas. Aku telat, Ibu Sari. Kenapa kalian berdua di sini? Di mana Ibu Sari? Dia pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan kesehatan hari ini. Dia secara khusus meminta kami untuk menggantikannya dan mengajarimu. Arya, kamu pergi kemana tadi? Cuma ada urusan. Sudah kuduga, kamu pergi cari masalah lagi, kan? Arya, ujian masuk perguruan tinggi sudah dekat. Ibu Sari sudah khawatir setengah mati sama kamu. Jangan berani mengecewakannya. Ya, mengerti. Wow, lumayan, Arya. Tinggal sendiri di apartemen sebesar ini. Di sekolah, kamu pura-pura miskin. Siapa yang kamu tipu? Bukan masalah besar. Kalian mau minum apa? Ada jus jeruk, soda, dan air di kulkas. Jus jeruk, yang dingin. Sama. Arya, apa kamu tidak mencuci celana dalammu? Atau masih belum kering? Kenapa basah semua? Aku, maaf. Arya, apa kau sudah cukup melihat? Matamu hampir melotot. Aku tidak melihat dengan jelas. Jadi kau mau melihat lebih jelas? Tidak. Jadi Hana kita tidak menarik bagimu? Tidak. Tidak, tidak ada apa-apa. Aku mau mandi. Kamar mandinya di mana? Di sana. Hana, kau benar-benar tak ada harapan. Kita harus belajar. Astaga, mengujiku dengan ini? Siapa yang tahan? Apa cewek ini sengaja? Arya, wajahmu merah sekali. Hari ini panas banget, pengap jadi muka merah. Bohong kau, jelas karena tadi lihat Hana, kau jadi berdebar. Tidak, aku cuma kepanasan. Arya, sebenarnya, aku juga suka kamu. Bagaimana kalau kau pertimbangkan aku juga? Kamu, jangan main-main, lelucon seperti itu tidak lucu. Siapa yang bercanda? Aku serius. Bagaimana kalau kau lihat tubuhku? Aku tidak kalah dari Hana. Anak muda zaman sekarang berani sekali ya. Masih muda sudah berani menggoda, hatiku meleleh. Arya, bisa ambilkan handuk? Siap, aku ambilkan sekarang. Kesal banget. Hampir saja aku berhasil. Waktu Hana benar-benar tidak tepat, merusak semua yang sudah baik. Ini handuknya. Apa? Apa yang terjadi? Kenapa dia menarikku masuk? Mungkin, keperjakaanku selama lebih dari 40 tahun akan berakhir hari ini? Arya, Hana, kalian berdua di mana? Rina, kamu benar-benar membuatku kesal. Di saat seperti ini malah manggil, mengganggu kesenanganku. Hana baru saja mengganggu kesenanganku. Sekarang giliranku membuatmu sengsara. Kamu ingin sendirian dengan Arya? Tidak mungkin. Yo, Pak Wijaya akhirnya memutuskan keluar dari kamar mandi. Kukira kamu akan di sana semalaman.
Aku hanya membantu Hana mengambil sesuatu, agak lama. Sudah malam, kita sudah bimbingan belajar cukup lama. Sebaiknya pulang. Arya, kami pergi. Kamu bisa tinggal di sini sendirian. Jangan lupakan kami. Cukup sudah mengendus. Ini cuma kaos lama Arya. Apakah baunya seenak itu? Kamu hampir menempelkannya ke wajahmu. Takut orang tidak sadar? Kamu suka dia, kan? Apa yang kamu bicarakan? Aku cuma merasa kain kaos ini nyaman. Aku tidak salah. Kegemaranmu, aku bisa melihatnya. Karena kamu suka dia, kejar dia. Kalau tidak, aku mungkin mencobanya. Tidak, kamu tidak boleh. Apa kamu pacarnya? Urus urusanmu sendiri. Aku. Siapa itu di jam begini? Menyebalkan. Aku akan pergi cek. Apa yang kamu lakukan di sini? Hana, kamu sulit ditemukan. Jadi ini yang namanya jantung berdebar rasanya. Hei, sudah larut malam, ada apa? Apa? Kamu tidak apa-apa? Apa yang terjadi? Ayah angkat bajingan Hana. Aku tidak tahu dari mana dia dapat alamat rumah Hana. Dia datang larut malam, untuk membawa Hana pergi. Bagaimana kau bisa sampai di sini? Kau sangat sulit ditemukan, lagi pula aku masih ayahmu, kau tinggalkan aku sendirian, dan lari ke kota sungai. Apa yang kau lakukan? Aku sedang bicara dengan anakku, jangan ikut campur, Hana. Damian dari kota sungai mengincarmu. Dia sudah membayar mahar. Aku akan membawamu hari ini. Besok kau akan mendapatkan akta nikah. Aku tidak suka dia. Aku tidak akan menikah dengannya. Dasar jalan. Aku sudah membesarkanmu selama ini, $120.000. Anggap saja itu tunjangan anak. Kau akan menikah dengannya suka atau tidak. Kamu membunuh seseorang? Seandainya kita benar-benar membunuh pria tua itu, kami hanya memotong tangannya dengan pisau. Dia menjerit seperti babi yang disembelih, lalu dia membalikan keadaan pada kami, dan bilang kami menyakitinya dengan sengaja. Jangan takut. Aku di sini, tidak apa-apa. Hana, ikut aku sekarang. Datang ke kota sungai dan nikahi Damian, maka kali ini akan kubiarkan saja. Tidak selama aku di sini. Kau tidak akan membawanya kemanapun hari ini. Anak SMA nakal. Mau jadi pahlawan di sini? Biarkan aku bilang, Damian dari kota sungai adalah naga kiri dari sindikat Apex, salah satu bawahan Marco. Aku tidak tahu sindikat Apex sudah berantakan seperti ini. Kucing atau anjing liar manapun berani menggunakan nama sindikat Apex untuk mengintimidasi orang lain. Nak, sebaiknya kau pergi sekarang, jangan menghalangi jalanku, atau aku akan menghadapimu juga. Apa yang kau lakukan? Kau tahu di mana kau sekarang? Berani-beraninya kau memukul orang di sini? Pak Polisi. Dia yang menyerangku duluan, dia anakku. Apa salahku mengatur pernikahannya? Dia tidak hanya menolak, tapi juga menusukku dengan pisau. Kau harus menghukumnya. Hukum dirimu sendiri dulu, gadis itu tidak menginginkannya, dan kau masih memaksanya, bahkan masuk ke rumahnya tanpa izin, dan menangkapnya. Itu sudah ilegal. Dan kau, Hana, meskipun dia memaksamu, kau tidak boleh melukai orang dengan pisau. Jika ada yang mati, hidupmu akan hancur. Siap, Pak Polisi. Baiklah, pulang semuanya. Hana, aku punya banyak cara untuk memaksamu menikah. Dan kau, nak, seseorang akan menghadapimu. Kamu bisa tidur di sini dengan aman. Rina tidur di kamar sebelah, aku tidur di sofa malam ini. Terima kasih, Arya. Bisakah kamu tidur di sampingku? Aku agak takut sendirian. Seorang cantik yang menawarkan dirinya padaku. Tapi dia hanya ketakutan, bukankah itu mengambil keuntungan? Apakah itu tidak apa-apa? Berbaring saja denganku, kamu tidak perlu melakukan apa-apa. Lupakan soal mengambil keuntungan, dia yang meminta, tidur saja dulu. Oke, aku di sini bersamamu, jangan takut. Ya ampun, ini benar-benar bermain api.
Kontrol diri selama lebih dari 40 tahunku hampir hancur. Ya Tuhan. Ada apa ini sebenarnya? Satu saja sudah terlalu berat bagiku, sekarang ada dua, kau mencoba membunuhku? Hana, kenapa payudaramu mengecil? Hei, selamat pagi. Hei, selamat pagi. Arya, kenapa kamu di tempat tidur Hana? Apa kamu sengaja, saat kami tidak melihat, kamu menyelinap ke sini? Rina, bukankah kamu tidur di kamar sebelah? Bagaimana kamu bisa sampai di sini dan memeluknya? Kamu yang mengatur ini, kan? Bagaimana kamu bisa masuk ke tempat tidur? Apa kamu memanfaatkan Hana saat dia ketakutan? Jangan ngomong sembarangan. Aku tidak. Aku memintanya untuk tinggal dan tidur denganku. Apa? Hana, kamu gila? Laki-laki dan perempuan sendirian di kamar, berbagi tempat tidur? Dan kamu punya keberanian menyalahkan orang lain? Tadi malam kamu berjalan dalam tidur, mendorong pintu seperti hantu, berjalan ke tempat tidur, mengangkat selimut, masuk, dan memelukku. Membuatku sangat takut sampai aku tidak berani bergerak semalaman. Aku berjalan dalam tidur? Aku tidak tahu itu. Apa kamu mengada-ada? Bos, Kenapa kamu masuk? Tidak tahu harus mengetuk? kami sudah mengetuk. Tidak ada yang menjawab, jadi kami masuk. Jika kami menunggu lebih lama, kamu akan terlambat sekolah. Bos, kenapa kamu menutupi diri begitu rapat? Apa kamu tidak kepanasan dengan semua itu? Keluar, aku perlu ganti baju. Oh, bos, ada lagi yang perlu aku sampaikan. Para ipar perempuanku, silakan masuk. Siapa bilang kau boleh panggil mereka begitu? Bos, aku lihat kamu pagi ini tidur dengan mereka berdua. Lihat, Marco benar? Diam dan kendarai. Siap. Akhir-akhir ini pikiranku kemana-mana, belum belajar sama sekali, sekarang tinggal 100 hari menuju ujian masuk perguruan tinggi. Kalau begini terus, aku hampir tidak bisa masuk Liga IV. Menurutmu, apa aku bisa masuk Liga IV? Kamu bercanda? Kamu ranking 1? Bahkan jika kamu lupa semuanya setelah jatuh, setelah sembuh, pasti ingat lagi. Jangan khawatir, Arya, ingatanmu akan kembali, maka Liga IV jadi gampang. Pak Joko, putriku, Hana, bersekolah di sini. Baiklah. Sekarang panggil dia keluar untuk menikah denganku, ya, Tuan, Pak Joko. Jangan khawatir. Aku akan menjemputnya sekarang, dia akan ikut denganmu tanpa masalah. Tidak masalah. Katakan pada Hana untuk keluar. Bilang ada teman lama yang mencarinya. Arya, ikut aku ke kantor. Ibu Sari memanggilnya lagi. Mungkin dia memberinya bantuan tambahan? Bukankah itu hal yang baik? Dia tidak ingat materi apapun sekarang. Mungkin Ibu Sari bisa membantu. Hana, ada yang mencarimu di gerbang sekolah. Katanya dia kenal kamu, bahkan menyebut namamu. Oke, aku mengerti. Hei, aku ikut denganmu. Aneh, siapa yang mencariku? Tubuhmu sudah pulih sepenuhnya sekarang? Materi yang dulu kamu lupa, apa ada yang ingat sekarang? Belum, Ibu Sari. Setelah transfer jiwa, aku bahkan tidak mewarisi ingatan pemilik asli. Itu Buk. Tidak apa-apa, Ibu Sari di sini. Ayo, Ibu Sari percaya padamu, kamu akan ingat semuanya. Jangan terburu-buru, santai saja. Aku akan, Ibu Sari. Ibu Sari. Aku melihat Hana dan Sarah diculik. Apa? Bos? Arya, mau kemana? Bukan urusanmu. Ibu dan ayah membuat makanan kesukaanmu.
Mereka ingin kamu pulang makan, minta maaf saja pada ayah, minta maaf pada ibu dan ayah, agar mereka memaafkanmu, kamu bisa kembali ke keluarga Wijaya. Keluarga Wijaya? Itu bukan rumahku. Ibu, ayah, jangan salahkan Arya, ini salahku, aku yang memaksa Arya untuk berbaikan dengan kalian. Itu membuat Arya marah. Arya benar memukulku, aku tidak menyalahkan Arya. Arya, keluarga tidak marah selamanya, pulanglah dengan ayah, ayah tidak menyalahkanmu. Arya, ibu tahu kamu kesal, pulanglah, keluarga Wijaya akan selalu menjadi rumahmu. Jangan tidak tahu terima kasih. Ibu dan ayah sudah merendahkan harga diri mereka untukmu. Apa lagi yang kamu mau? Kukatakan itu bukan rumahku. Aku tahu semua yang kamu lakukan. Berani-beraninya kamu mengintimidasi Arya. Aku tidak percaya kamu selama ini berbohong padaku. Ayah, aku hanya takut jika ayah akan meninggalkanku demi Arya. Cukup, cukup. Sekarang bukan waktunya memarahi. Prioritasnya adalah menyusul Arya. Asalkan dia kembali, kita bisa bicarakan semuanya nanti. Damian Darmawan, apa maksudmu? Tidak ada. Satu adalah sahabatmu, yang lainnya ibumu. Jika kau setuju menikah denganku, aku akan segera membebaskan mereka, dan menjaga mereka tetap aman. Damian, bajingan. Hana, jangan setuju dengannya. Pria ini hanya pecundang. Hana, ibu tidak apa-apa. Jangan khawatir tentangku, lari saja, jangan menikah dengannya. Pak Darmawan, saya sudah membawa orang-orangnya kepada Anda, tentang apa yang kita bicarakan, sisa $70.000 untuk mahar. Bisakah Anda membayar saya sekarang? Kenapa terburu-buru? Saya menghabiskan $125.000 untuk mendapatkan seorang istri. Saya perlu mengecek barangnya dulu, kan? Ya, Tuan Long benar. Lepaskan aku. Lepaskan dia. Dasar hewan, lepaskan anakku. Nona, jangan memaksa, kamu harus bersyukur Pak Darmawan memilihmu. Pak Joko, apa yang Anda lakukan? Saya melakukan semuanya sesuai perintah Anda. Kesenangan memaksanya, kamu berani menikmatinya untukku? Aku harus melakukannya sendiri. Damian, bajingan. Arya tidak akan melepaskanmu. Sebaiknya jangan bergerak. Arya, siapa dia? Ayahku adalah bawahan Marco di sindikat Apex, di kota sungai, tidak ada wanita yang aku, Damian, tidak bisa sentuh. Dasar bajingan tak berperasaan. Menjual anak kandungmu demi uang? Apa kamu manusia? Siapa kau, bajingan? Berani ikut campur urusan Pak Joko? Kamu cari mati? Jangan pedulikan orang lain, urus dirimu sendiri. Bagus, pukulan bagus. Ini malah bikin aku makin semangat, semakin garang, semakin baik. Lepaskan anakku, lepaskan Hana, kamu hewan. Siapa yang menendangku? Arya, apa yang kamu lakukan di sini? Ini terlalu berbahaya, keluar dari sini. Siapa kau? Berani kau sentuh aku? Aku Damian Darmawan, kau cari mati. Ayahku bawahan Marco dari sindikat Apex. Kalau kamu tahu diri, pergi dari sini. Jangan rusak kesenanganku dengan si cantik ini. Marco, ya? Sekarang takut? Sekarang berlutut? Sujud 3 kali kepadaku? Mungkin aku akan ampuni hidupmu. Arya, mereka terlalu banyak. Pergi sekarang. Mau pergi? Pergi? Terlambat. Kamu tidak akan pergi kemanapun hari ini. Tunggu, Pak Damian, tenang. Bocah ini tidak tahu diri, dia menghina Anda, Pak Damian. Mohon, bermurah hatilah dan maafkan dia. Ada sedikit sesuatu di kartu ini, anggap saja sebagai permintaan maaf untuk Anda, Pak Damian. Aku akan membawanya pergi sekarang. Kami tidak akan mengganggu Anda lagi, Pak Damian. Cepat pergi. Berhenti mengganggu. Arya, kamu gila? Ini urusanku sendiri. Aku tidak butuh keluarga Wijaya ikut campur. Ini bukan urusanmu, urus urusanmu sendiri. Arya, kami hanya peduli padamu. Kenapa kau terus mengganggu orang-orang sindikat Apex itu? Itu tidak ada gunanya bagimu. Arya, jangan berani bersikap tidak tahu terima kasih. Ibu dan ayah menyelamatkanmu karena kebaikan, dan kau masih sangat tidak tahu terima kasih.
Kau tidak akan bahagia sampai dipukul sampai mati. Sudah kubilang, aku sudah memutuskan hubungan dengan keluarga Wijaya sejak lama. Apapun yang kulakukan tidak ada hubungannya dengan kalian semua. Sebaiknya kalian jangan campur tangan. Arya berhenti bersikap keras kepala. Jika kau tidak mendengarkan ayah, kau tidak akan keluar dari sini hari ini. Damian tidak akan membiarkanmu pergi. Jika kau tidak mau pergi, maka tidak ada yang pergi. Ayah anak inilah yang menghancurkan segalanya, dia bahkan memukulku. Kau tidak bisa membiarkannya lepas begitu saja. Pak Darmawan, kesalahpahaman. Ini semua salah paham. Dia hanya anak kecil, tidak tahu apa-apa. Mohon bermurah hati dan lepaskan dia kali ini saja. Pergi, anakku, anak Joko Darmawan, diganggu. Jika aku melepasmu semudah itu, begitu saja, bukankah itu tamparan di muka untuk kakakku Marco? Marco adalah kakakmu? Kalau begitu biar kutanya dia apakah dia menganggapmu sebagai saudara? Arya, kamu gila. Jangan panggil mereka. Mereka adalah anggota inti sindikat Apex. Kamu hanya anak angkat, kamu tidak bisa memerintah mereka sama sekali. Arya, dengarkan ibu, simpan ponselmu sekarang. Jika mereka benar-benar datang, dan melihat kamu menghina Damian, kamulah yang akan mati. Jangan berpikir hanya karena Lukman menjadikanmu anak angkat mereka, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Di mata sindikat Apex, kamu bukan apa-apa. Kalian bertiga punya 5 menit. Pergi ke Hotel Walhalla. 1 detik terlambat, dan kalian akan menghadapi konsekuensinya. Apa-apaan ini aktingnya? Mau pamer? Kamu hanya menggertak? Lihat dirimu sendiri. Apa kamu tahu siapa mereka? Kamu cuma bocah nakal SMA, dan kamu berani memanggil mereka? Jika kamu benar-benar berhasil membawa mereka ke sini, aku akan berlutut dan memanggilmu ayah sekarang juga. Ayah, jika kita tidak memutuskan hubungan dengan Arya sekarang, begitu Marco sampai di sini, keluarga Wijaya kita juga akan hancur. Mulai saat ini, keluarga Wijaya dan kamu, Arya, tidak memiliki hubungan apapun. Mulai sekarang, hidup atau matimu, tidak ada hubungannya dengan keluarga Wijaya. Kami keluarga Wijaya dan kau, Arya, sudah selesai. Sudah selesai. Aku akan katakan ini untuk terakhir kalinya. Aku, Arya, dan keluarga Wijayamu sudah lama berakhir. Kau jalanmu sendiri, dan aku akan jalan aku. Ayo. Pak Lukman, Pak Marco, Pak Leo, kalian datang tepat waktu. Aku sudah putus hubungan dengan Arya. Aku harap kalian para bos bisa melunak pada kami. Jangan seret keluarga Wijaya ke dalam urusannya. Pak Lukman, Pak Marco, Pak Leo. Terima kasih, para bos, sudah datang ke pernikahan anakku. Dekorasi ruang pesta sudah diatur sesuai standar sindikat Apex. Pasti tidak akan mempermalukan kalian. Para bos, kedatangan kalian hari ini adalah suatu kehormatan bagiku, Joko Darmawan. Keluar. Bos. Bos, Hana, Rina. Kenapa pada teriak-teriak? Berhenti main-main. ayah, ada apa? Bukankah mereka memperlakukan Arya seperti boneka? Kenapa mereka memanggilnya bos? Dan melakukan semua perintahnya? Aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Bagaimana dia bisa menjadi bos sindikat Apex? Berhenti menebak. Arya tidak pernah menjadi boneka. Dia satu-satunya bos sindikat Apex. Joko Darmawan dan putranya telah bertindak semena-mena menggunakan nama sindikat Apex. Hari ini kita selesaikan masalahnya. Marco, letakkan sendiri di atas meja. Ada yang lupa? Tolong, bos, ampuni aku. Arya, itu Rio bajingan itu yang membuat masalah. Ayah tahu dia salah. Kita keluarga. Ingat, maafkan ayahmu. Hubungan kita sudah berakhir sejak lama. Semua ini karena kamu, dasar bajingan tak berperasaan dan tak tahu terima kasih. Kalau bukan karena kamu selalu membuat masalah, bagaimana bisa kita berakhir seperti ini dengan Arya? Sekarang dia memimpin sindikat Apex. Kita bahkan tidak punya kesempatan untuk mendekat sekarang. Dasar manusia tak tahu terima kasih. Keluarga Wijaya telah memperlakukanmu dengan baik, tapi kamu melakukan segala sesuatu untuk menyakiti anak kandung kami. Apa yang kamu rencanakan? Aku selalu tahu ada yang tidak beres denganmu. Bertingkah manis di permukaan, tapi ular di belakang kami. Aku, membuat masalah?
Aku hanya ingin selalu berada di sisimu selamanya, aku hanya ingin kamu lebih melihatku. Apa salahku? Di keluarga ini, aku diperlakukan lebih buruk dari orang asing. Berani kamu membantah, kamu selalu menjadi orang luar. Mulai hari ini, kamu tidak ada hubungannya lagi dengan keluarga Wijaya. Bahkan jika kami memberikan semua aset ke Badan Amal, atau memberikannya ke anjing dan kucing, kami tidak akan pernah mewariskan pada hewan sepertimu. Bom, Aku akan mati bersama kalian semua. kamu bahkan tidak bisa menyelesaikan masalah sesederhana ini, Arya. Lihat dirimu, bahkan jika kamu melompat dari gedung dan melukai otakmu, itu bukan alasan untuk tidak belajar. Ayolah, mungkin dia hanya kelelahan. Beri dia sedikit kelonggaran. Santai saja. Benar, aku belum sepenuhnya pulih. Hana sayang, kamu terlalu lunak padanya. Kamu merugikannya dalam jangka panjang. Bagaimana jika dia gagal ujian? Apa yang akan dia lakukan? Arya, apa kamu sungguh tidak ingat apapun yang kamu pelajari? Bukankah dokter bilang kepalamu sudah sembuh? Bagaimana kamu tidak bisa mengerjakan soal dasar? Aku baik-baik saja dengan tidak mengingat. Setidaknya waktuku di keluarga Wijaya, bersama dengan kenangan menyakitkan itu, juga hilang. Lebih damai begini? Hana, Rina, Bos. Bos, kami menyelamatkan semua keluarga Wijaya, tapi bocah nakal Rio meledak berkeping-keping, bahkan tidak bisa menyatukannya. Bos, aku tidak mengerti, kenapa kita menyelamatkan keluarga Wijaya. Para bajingan tak tahu terima kasih itu lebih baik mati. Hemat sakit kepala di masa depan. Bagi beberapa orang, mati itu terlalu mudah untuk mereka. Aku ingin mereka hidup, tenggelam dalam penyesalan sepanjang sisa hidup mereka yang sengsara. Apakah ini neraka? Kenapa gelap gulita? Aku ingat ada ledakan. Seharusnya kita sudah mati. Apa kita benar-benar masuk neraka? Neraka. Bahkan hantu tidak ada? Neraka? Otakmu hangus rusak. Kamu buta hati dan mata. Surga tidak mau menerimamu. Bahkan neraka menganggapmu sial. Jadi, kita tidak mati? Apa yang terjadi? Siapa yang menyelamatkan kita? Siapa lagi? Pak Lukman, dari sindikat Apex. Mereka mengeluarkan banyak uang. Mereka menyewa yang terbaik dokter luka bakar untuk merawatmu. Kalau tidak, kau sudah hangus menjadi arang. Tak mungkin kau bisa di sini bicara. Pak Lukman dari sindikat Apex? Itu Arya, kan? Arya yang menyuruh mereka menyelamatkan kita. Ini semua salahku. Aku buta hati dan mata sebelumnya. Tertipu oleh hewan itu, Rio. Aku benar-benar mengusir anakku sendiri, tapi dia tidak dendam. Dia menyelamatkan kita. Perawat, bagaimana dengan Rio? Dia berada di pusat ledakan. Menjadi abu, bahkan serpihan tulang pun tidak tersisa. Beristirahatlah. Tekan tombol panggil. Jika butuh sesuatu. Bagus. Dia mendapat balasannya. Dia sendiri yang mencari, tapi kami memperlakukan Arya dengan sangat buruk. Jurang antara kami terlalu dalam. Aku khawatir tidak ada cara untuk memperbaikinya. Hari ini, kamu harus memilih di antara kami berdua. Apa aku harus memilih? Tidak ada cara lain? Ada apa, Arya? Kamu mau punya dua pacar, kami berdua? Jangan banyak omong. Kamu harus jelas. Hari ini, kamu pilih aku atau dia. Tidak ada opsi ketiga. Ini benar-benar sulit dipilih. Yang satu penuh gairah dan berapi-api, yang lain lembut dan anggun. Masing-masing ada kelebihannya. Bagaimana kau mengharapkanku memilih? Apa aku tidak bisa punya keduanya sekaligus? Kau bergumam apa? Jangan kira kau bisa lolos begitu saja. Nanti kalau kita sudah kuliah, kita bisa pacaran secara terbuka. Cepat pilih satu. Lupakan soal milih pacar, aku mungkin tidak bisa masuk kuliah. Aku tidak boleh buang waktu kalian berdua yang baik. Arya? Ini hal mesum yang kau lakukan. Permainan baru apa ini? Lukman, aku akan ganti kode apartemen. Kalau kau berani masuk paksa lagi, aku patahkan kakimu. Maaf, Arya, kami tidak sengaja, kami ada urusan penting denganmu. Bicaralah, ada apa? Arya, kami beli Liga IV. Mulai sekarang, kamu yang mengelolanya, mimpimu, Liga IV sudah terwujud. Dibeli? Wow, luar biasa. Jadi, Arya, bagaimana menurutmu? Kami cukup perhatian, ya? Tidak perlu khawatir soal ujian lagi.
Ayo, oke. Arya, buatlah pilihanmu. Sekarang kau tidak punya alasan lagi. Kalau kau tidak bisa memilih hari ini, aku akan pukul kau sampai babak belur. Arya, Hana, Rina, bersenang-senanglah, kami pergi dulu. Hei, Lukman, jangan pergi, lepaskan aku.